Pencegahan kekerasan seksual adalah upaya sistematis yang mencakup edukasi kesehatan reproduksi, pengenalan batasan tubuh, penegakan aturan hukum yang tegas seperti implementasi Permendikbudristek atau PPKSP, serta penguatan literasi dan peran aktif masyarakat dalam menciptakan ruang aman di lingkungan pendidikan, keluarga dan tempat kerja. Apa sih topik ini penting? Kekerasan seksual terjadi di mana-mana, seperti di rumah, sekolah, tempat kerja, ruangan publik, bahkan dunia maya. Banyak kasus tidak dilaporkan karena stigma, rasa malu dan rasa takut. Korban sering menyalahkan diri sendiri karena kurangnya edukasi di masyarakat. Pencegahan dimulai dari kesadaran dan pengetahuan. Menurut data dan fakta di Indonesia, Komnas Perempuan mencatat ribuan kasus kekerasan seksual setiap harinya. Kasus yang dilaporkan jauh lebih banyak yang tidak terungkap UU TPKS atau bisa dibilang tindakan pidana kekerasan seksual nomor 12 tahun 2022 kini menjadi payung hukum utama. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar atau rayuan seksual yang tidak diinginkan, atau tindakan perdagangan orang yang ditunjukkan terhadap seksualitas seseorang yang dilakukan oleh siapapun tanpa memandang hubungan dengan korban dalam situasi apapun, termasuk di rumah atau di tempat kerja. Inti dari kekerasan seksual, tindakan dilakukan tanpa persetujuan yang bebas, sadar, dan tulus dari korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS nomor 12 tahun 2022 terdapat 9 bentuk utama. Berikut ini adalah 9 bentuk penjelasan singkat. 1. Pelecehan seksual non fisik. Contohnya adalah surat. 2. Pelecehan seksual fisik. Contohnya sentuhan tidak diinginkan. Yang 3. Pemaksaan kontrasepsi. Contohnya adalah tidak pakai kontrasepsi. Yang 4. Pemaksaan sterilisasi. Contohnya memaksa melakukan tindakan sterilisasi. Yang kelima, pemaksaan perkawinan atau menikah karena ancaman atau tekanan. Yang keenam, penyiksaan seksual, kekerasan fisik dengan motif atau konteks seksual. 7. Eksploitasi seksual, memanfaatkan orang untuk tujuan seksual demi keuntungan. 8. Perbudakan seksual, contohnya menguasai seseorang dan memaksa melayani secara seksual. Yang kesembilan, kekerasan seksual berbasis elektronik, contohnya adalah penyebaran konten intim tanpa izin. Kita akan membahas beberapa mitos yang masih sering dipercaya masyarakat mengenai kekerasan seksual. Mitos pertama adalah bahwa korban mengundang tindakan tersebut karena cara berpakaiannya. Namun faktanya, kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja tanpa memandang pakaian yang dikenakan. Lalu mitos kedua, pelaku biasanya adalah orang asing, padahal sebagian besar pelaku justru merupakan orang yang dikenal oleh korban, seperti teman, kerabat, atau orang terdekat lainnya. Mitos berikutnya adalah hanya perempuan yang bisa menjadi korban. Tapi faktanya, laki-laki, anak-anak, maupun lansia juga dapat menjadi korban kekerasan seksual. Ada juga anggapan bahwa jika korban tidak melawan, berarti korban ini setuju. Faktanya banyak korban yang diam karena mengalami trauma, ketakutan, atau kondisi shock yang membuat mereka tidak mampu beraksi. Nah, mitos lainnya adalah bahwa kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan urusan pribadi keluarga. Padahal, tindakan tersebut tetap merupakan pelanggaran hukum dan bentuk kekerasan. Yang terakhir, banyak yang menganggap pelaku pasti terlihat jahat. Faktanya, pelaku ini bisa berasal dari siapa saja dan seringkali tampak normal sehingga sulit untuk dikenali. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami fakta yang benar agar tidak menyalahkan korban dan dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep atau persetujuan. Konsep adalah persetujuan yang diberikan oleh seseorang secara sadar dan sukarela terhadap suatu tindakan. Persetujuan harus diberikan secara bebas tanpa adanya paksaan, ancaman, ataupun manipulasi. Persetujuan juga harus diberikan dalam keadaan sadar dan mampu mengambil keputusan dengan baik. Selain itu, persetujuan bersifat spesifik. Artinya, setuju pada suatu hal tidak berarti setuju pada hal yang lain. Konsen juga dapat dicabut kapan saja meskipun sebelumnya seseorang sudah menyatakan setuju. Yang terpenting, persetujuan harus dinyatakan dengan jelas dan aktif, bukan hanya karena seseorang tidak mengatakan tidak.
menyebutkan ada prinsip phrase, yaitu freely given atau diberikan secara bebas, receivable atau dapat dicabut, informate atau dapat berdasarkan informasi yang jelas, agnostic atau dilakukan dengan sukarela, dan spesifik atau berlaku untuk tindakan tertentu. Hal yang perlu diingat adalah tidak adanya penolakan bukan berarti adanya persetujuan. Kira-kira siapa yang rentan dan mengapa? Ada kelompok yang lebih berisiko mengalami kekerasan seksual. Yang pertama, ada anak-anak dan remaja karena belum memahami batasan seksual. Ada perempuan karena budaya patriarki yang melemahkan posisi perempuan. Yang ketiga, ada penyandang disabilitas karena sering tidak percaya diri pada saat melapor. Yang keempat, ada komunitas LGBT karena rentan kekerasan berbasis orientasi seksual. Yang kelima, ada pekerja migran dan pekerja rumah tangga karena mereka terisolasi dan tidak memiliki akses bantuan. Yang keenam, ada mahasiswa atau pelajar karena rentan di lingkungan kampus atau asrama. Adapun faktor risiko dari lingkungan. Lingkungan yang meningkatkan risiko ada dari keluarga, contohnya kurangnya pendidikan seks yang sehat. Dari sekolah dan kampus, minimnya sanksi tegas terhadap pelaku. Dari tempat kerja, ada lingkungan yang tidak aman bagi para pekerja. Lalu ada di dunia digital seperti media sosial, aplikasi kencan, atau grup chat yang tertutup. Lalu ada masyarakat, adanya budaya patriarki dan menormalisasikan kekerasan. Adapun dampak dari kekerasan seksual, 1. Dampak psikologis kekerasan seksual meninggalkan luka yang tidak terlihat namun sangat dalam, seperti PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, seperti flashback, mimpi buruk, atau kewaspadaan berlebih. Yang kedua, ada depresi, kehilangan minat atau rasa sedih berkepanjangan. Yang ketiga, kecemasan kronis seperti panik, sulit merasa aman. Keempat, gangguan disosiatif, contohnya merasa terlepas dari tubuh sendiri. Yang kelima, ada rasa bersalah dan malu tidak proporsional. Yang keenam, ada gangguan kepercayaan seperti sulit membangun hubungan sehat. Yang ketujuh, ada resiko bunuh diri yang meningkatkan signifikan. Yang kedua, adanya dampak fisik. Contohnya ada luka fisik, infeksi menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, gangguan tidur dan makan, serta penyakit fisik akibat stres kronis seperti autoimun, gangguan pencernaan, dan juga lain-lain. Yang ketiga, adanya dampak sosial. Contohnya, menarik diri dari pergaulan, prestasi akademik, atau kerja menurun, kehilangan pekerjaan atau dikeluarkan dari sekolah, dan dikucilkan oleh keluarga atau komunitas. Dampak ini nyata dan serius. Itulah mengapa pencegahan dan penanganan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pencegahan dimulai dari individu adalah hal yang bisa dilakukan setiap orang, dan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebelum terjadi atau ketika sudah terjadi, yaitu pertama, kenali batasi diri, yaitu tahu apa yang membuatmu tidak nyaman dan nyaman, berani mengatakan tidak tanpa merasa bersalah, percaya instingmu. Jika tidak terasa aman, itu adalah sinyal penting. Pelajari dan hormati konsen. Selalu meminta dan memberikan persetujuan yang jelas, hormati kata tidak dan jangan memaksa. Jaga keamanan diri adalah hindari situasi terisolisasi dengan orang yang tidak kita percaya. Beritahu orang yang terpercaya tentang rencanamu. Manfaatkan teknologi, yaitu share location atau nomor telepon. Selanjutnya ada edukasi terus-menerus, yaitu ikut pelatihan bela diri, baca literatur, dan membagikan pengetahuan. Pencegahan di lingkungan keluarga, yaitu peran keluarga sangat krusial bagi kita orang terdekatnya. Adalah soal orang tua dan wali bisa berikan pendidikan seks yang sehat sejak dini, ajarkan nama anak bagian tubuh yang benar, tanamkan konsep tubuhku adalah milikku, tidak ada yang boleh menyentuh tanpa izin. Ciptakan komunikasi yang terbuka agar anak bisa berani melapor, dan validasi perasaan anak, jangan abaikan anak ketika bercerita. Selanjutnya ada di rumah. Di rumah tidak boleh memaksa anak untuk memeluk atau mencium siapapun. Jika anak tidak mau, awasi penggunaan internet dan sosial media anak, waspada terhadap orang dewasa yang terlalu perhatian pada anak secara tidak wajar.
Pencegahan di kampus atau di sekolah. Lingkungan belajar harus menjadi tempat yang aman bagi kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi, yaitu salah satu soal kebijakan sekolah atau kampus. Buat dan tegakkan kebijakan anti kekerasan seksual yang jelas, sediakan mekanisme pelaporan aman dan rahasia, dan sediakan bentuk satuan tugas atau satgas PPKS sesuai dengan Pendidikan No 30 tahun 2021. Berikan sanksi tegas bagi pelaku tanpa terbang pilih. Guru dan dosen jadilah figur yang dapat dipercayai dan tidak menghakimi. Integrasikan materi pada kesehatan reproduksi dan kekerasan seksual dalam kurikulum. Waspadai tanda-tanda mahasiswa dan mahasiswi yang menjadi korban. Pelajar dan mahasiswa aktif dalam organisasi mempromosikan kampus aman, bentuk bantu teman yang membutuhkan. Jangan diam saat menyaksikan soal kekerasan seksual. Pencegahan di dunia digital, kekerasan seksual berbasis elektronik atau KSBE semakin marak. Lindungi dirimu secara digital, jangan kirim foto atau video intim kepada siapapun termasuk pasangan. Atur privasi akun media sosial dengan ketat, jangan sembarang bertemu orang yang tidak dikenal dari internet. Waspada terhadap phishing dan manipulasi online. Simpan bukti, screenshot, atau rekaman jika mengalami pelecehan online. Jika mengalami KSBE, laporkan ke platform digital, Instagram atau Twitter, penghapusan konten, lindungi Komnas Perempuan atau LBH APK. Laporkan ke polisi. KSBE adalah tindak pidana sesuai UU ITE dan UU TPKS. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bystander aktif? Bystander adalah orang yang menyaksikan atau mengetahui terjadinya kekerasan seksual. Sedangkan bystander aktif adalah orang yang tidak hanya diam, tetapi berani mengambil tindakan yang aman untuk mencegah atau merespon kekerasan seksual. Lalu, kenapa banyak bystander memilih diam? Salah satu alasannya adalah karena bystander efek, yaitu berpikir bahwa pasti ada orang lain yang akan bertindak. Selain itu, mereka juga bisa saja tidak tahu harus berbuat apa, takut salah atau dianggap ikut campur, atau bahkan tidak yakin bahwa yang terjadi merupakan kekerasan seksual. Karena itu, kita perlu menjadi bystander aktif. Ingat, bersuara dan bertindak dengan aman merupakan bentuk perlindungan bagi korban. Lalu, bagaimana cara menjadi bystander aktif? Salah satunya dengan menerapkan metode 5D sebagai strategi intervensi yang aman. Pertama, direct, yaitu menegur atau menghentikan situasi secara langsung jika kondisi memungkinkan. Kedua, distract, mengalihkan perhatian agar situasi mereda. Ketiga, delete, yaitu meminta bantuan orang lain atau pihak yang berwenang. Keempat, delay, yaitu memberikan dukungan kepada korban setelah kejadian. Dan yang terakhir, dokumen, yaitu mendokumentasikan kejadian sebagai bukti jika situasinya aman, bukan untuk disebarluaskan. Yang terpenting, selalu utamakan keselamatan diri, jangan melakukan intervensi jika tindakan tersebut justru membahayakan dirimu. Kalau kamu atau orang lain menjadi korban kekerasan seksual, yang pertama harus dilakukan adalah memastikan diri sudah aman dan menjauh dari pelaku. Setelah itu, ceritakan kejadian tersebut kepada orang yang kamu percaya, seperti teman, keluarga, atau konselor. Segera cari bantuan medis, terutama dalam 72 jam setelah kejadian. Kalau memungkinkan, simpan bukti seperti pakaian atau tangkapan layar percakapan. Lalu, laporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. Jangan lupa juga mencari dukungan fisiologis atau proses pemulihan bisa berjalan dengan baik. Yang paling penting, ingat bahwa ini bukan salahmu, kamu tidak sendirian, dan kamu berhak mendapatkan bantuan, perlindungan, dan keadilan. Setelah mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi kekerasan seksual, kita juga perlu tahu bagaimana cara mendukung korban. Dukungan dari orang di sekitarnya sangat penting dalam proses pemulihan. Hal yang bisa kita lakukan adalah percaya pada cerita korban, mendengarkan tanpa menghakimi, menanyakan apa yang mereka butuhkan, mendampingi jika ingin melapor,
serta mengingatkan bahwa kejadian ini bukan salah mereka. Jika diperlukan, bantu mereka mendapatkan bantuan profesional. Sebaliknya, hindari menyalahkan korban, meragukan ceritanya, menyebarkan cerita tanpa izin, atau memaksa mereka melapor jika belum siap. Terkadang kita bingung gak sih harus lapor kemana? Nah, ternyata di Indonesia banyak saluran untuk melaporkan kekerasan seksual ini. Contoh pelayanannya ada Komnas Perempuan Advokasi dan Pendampingan, ada juga bantuan hukum yang tersedia di berbagai kota, ada lagi PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak di kantor dinas setempat. Dan yang terakhir, ada Yayasan Pulih Dukungan Psikologis dan kantor polisi setempat. Menurut hak korban, Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, korban kekerasan seksual memiliki hak-hak yang dilindungi hukum. Yang pertama, hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Hak atas tentang perkembangan kasusnya, hak atas kerahasiaan identitas, hak atas pendampingan hukum dan psikologis, hak atas kompensasi dari restitusi dan dari perilaku. Dan yang terakhir, hak atas layanan kesehatan termasuk aborsi dalam kondisi tertentu. Membangun budaya konsen mulai dari budaya kita. Yang pertama, bicara terbuka, normalisasi percakapan tentang batas konsen dan rasa hormat. Yang kedua, dengarkan. Percayai korban dan abaikan keluhan sekecil apapun. Yang ketiga, tentang red culture, red culture, lawan lelucon seksual, komentar, merendahkan, dan normalisasi kekerasan. Yang keempat, jadilah suara dukung kebijakan yang melindungi korban yang menghukum pelaku. Dan yang terakhir, libatkan semua gender. Penjagaan bukan hanya tugas perempuan, laki-laki pun berperan penting. Peran laki-laki dalam penjagaan, laki-laki adalah bagian penting dari solusi. Menolak dan menantang toxic masculinity, anggap bahwa laki-laki sejati harus mendominasi, tidak membiarkan teman atau rekan melakukan atau membicarakan kekerasan seksual. Menjadi role model dalam menghormati konsen dan batasan, mendukung korban atas tanpa mempermasalahkan kejahatan, aktif dalam gerakan anti kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah masalah semua orang, dia berarti membiarkan. Yang perlu kita ingat, kekerasan seksual adalah pelanggaran HAM yang serius dan berdampak panjang konsen. Konsen adalah fondasi dari setiap interaksi seksual yang sehat, tidak ada korban yang pantas mengalami kekerasan seksual. Penjagaan adalah tanggung jawab bersama individu, keluarga, sekolah, masyarakat. Jadilah bystander aktif, jangan diam menyaksikan atau mengetahui korban berhak mendapat kepercayaan, dukungan, dan keadilan. Ada banyak sumber bantuan yang bisa diakses. Jangan bertindak atau call to action. Mulai dari ini kamu bisa belajar, berbicara, melindungi, bersuara, peduli. Belajar, perluas pengetahuan tentang kekerasan seksual dan konsen. Berbicara, diskusikan topik ini bersama keluarga, saudara, dan komunitas. Melindungi, jadilah tempat aman bagi orang-orang yang ada di sekitarmu sekarang. Bersuara, dukung kebijakan dan gerakan anti kekerasan seksual. Peduli, jika ada yang membutuhkanmu, arahkan kebantuan terhadapnya. Kita semua memiliki peran dalam menciptakan dunia yang lebih ramah. Keberanian untuk berbicara, kebersamaan untuk melindungi, dan keberanian untuk berubah, itulah yang akan mengakhiri siklus kekerasan seksual.